Yeah. Jangan tarik ayat keluar dari cerita. Baca semua kitab, dengar semua suara. Jangan jinakkan Paulus homologumena. Jangan tafsir Yakobus tanpa konteksnya. Martin Luther the Reformer once said, oh, faith is a living, busy, active, mighty thing. It is impossible for it not to be doing good works incessantly. Katamu Yakobus lawan Lutheran di Medan, padahal dengan Paulus beda musuh, beda soalan. Paulus lawan orang cari selamat dengan taat hukum. Yakobus lawan orang tak berhukum dari selamat. Paulus bilang bukan oleh kerja tangan, Yakobus bilang bukan cuma angan. Satu diskusi justifikasi, satu refleksi bukan kontradiksi, cuma POV. Roma 3:4 dan Galatia 2. Tuhan beri rahmat bukan hasil upaya. Kalau upah didapat sebab jasa sendiri, bukan kasih karunia yang Kristus beri. Abraham percaya sebelum sunat datang, dinyatakan benar saat janji dipandang. Bukan karena prestasi atau ritual suci, tapi iman yang bersandar pada janji ilahi. Jangan cabut buah lalu tanam akarnya, jangan balik runut karya dan anugerahnya. Keselamatan lahir dari salib semata, perbuatan hadir sebelum jadi data. Sola fide, bukan iman yang mati. Sola fide, Kristus saja yang pasti. Buah pasti tumbuh dari pohon sejati. Tanah hati yang digemburkan dalam pertobatan, untuk ditanam salib suci. Sola fide, jangan salah mengerti. Sola fide, commit nostrum and fallacy. Yakobus 2, pasal favorit gua. Iman tanpa perbuatan mati, bukan bantahan. Yang mati bukan iman penyelamat sejati, melainkan klaim kosong tanpa realitas hati. Show me your faith. Itu tantangan nyata, karena iman tak kelihatan oleh mata. Maka buat jadi saksi di depan manusia, bukan tiket masuk ke hadirat raja. Abraham persembahkan Ishak di gunung, itu bertahun setelah dibenarkan terhitung. Imannya tercermin sendiri, bukan aktualisasi. Allah lebih dulu dipercayai sebelum ada aksi. Rahab tak lupa disebut pelacur itu. Kisahnya bukan inovasi, kesalehan baru. Dia hanya sembunyikan pengintai malam itu, tetapi imannya berbuat tanpa ragu. Kalau perbuatan melengkapi penebusan, oh, mengapa Kristus berseru sudah selesai saat dia kesakitan? Kalau darahnya kurang lalu kita melengkapi, di mana kemuliaan sang anak ilahi? Kami hormat hukum, kami cinta kebajikan, tapi hukum tak pernah jadi pembenaran. Papis bilang kami tak ajar kerja saja, yaitu bukan suara mereka. Mereka juga bilang bukan iman plus amal. Itu pun mereka sangka, lalu muncul kalimat yang terdengar indah. Imannya sejati pasti berbuah. Aku pun setuju, tak ada sengketa, tapi itu bukan lawan sola fide kita. Kau kira Luther suruh hidup semaunya, seolah kasih tak lagi berguna. Itu karikatur bukan yang dia ajarkan, itu bayang kabur bukan yang dia akukan. Sola fide cuma jawab satu perkara, bagaimana manusia benar di hadapan Allah. Bukan resep malas, bukan izin berdosa, bukan tiket bebas tanpa pertobatan nyata. Di hadapan dunia biar buah bicara, di hadapan sesama biar kasih menyala, tapi di hadapan tahta yang maha mulia, hanya Kristus diterima, hanya iman yang terima. Yakobus bilang bukan hanya iman, jangan buru-buru lompat kesimpulan. Waktu itu belum ada slogan reformasi, belum ada istilah dogmatik sistematis ini, maka biarkan penulis bicara dalam bahasanya. Jangan paksa abad lain masuk kepalanya. Istilah hukum kadang PL yang dirangkum, kadang kitab Musa, kadang dasar tita Injil, kadang kabar salib yang menyelamatkan, kadang seluruh berita kerajaan. Daging bisa tubuh bisa natur berdosa, suci kadang status, kadang hidup yang terjaga. Orang benar kadang status penghakiman, kadang terlihat lewat buah kehidupan. Maka kata iman pun jangan disamaratakan. Lihat konteks, tata bahasa, objek bicara, tujuan dan sasaran. Paulus lawan orang bangga prestasi, Yakobus lawan klaim tanpa bukti. Paulus bicara iman yang menerima Kristus, Yakobus bongkar iman palsu yang cuma di mulut. Sasa bukan hanya iman tak meragu sola fide, tapi imannya setan pun tahu siapa Yahweh.